lebih-lebih kepada Ketua Palsi yang saya hormati, juga kepada para Ketua Korwil di daerah masing-masing yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Asnadi, Korwil Kendal. Yang pertama akan saya tanyakan, ini salah satunya adalah tentang penerbitan buku palsi. Karena palsi telah menerbitkan buku, maka dari itu kami dari Korwil Kendal meminta supaya ketika ada penerbitan buku itu, kalau hanya sekedar membaca itu masih banyak kontroversial. Maka terkadang mungkin di grup Korda dijelaskan mungkin sebulan satu atau dua jenis-jenis apa yang telah ditulis di buku itu, supaya tidak terjadi kontroversial, karena urusan Katuranggan itu sangat banyak perbedaan sekali. Karena saya sudah mengalami di daerah kami, kalau itu dibahas terus-menerus malah akan menjadi kontroversial. Itu yang Katuranggan. Yang kedua, kami memohon juga dari Korda Palsi Korda Jateng, di mana kami dari Korwil Kendal sebenarnya dari Korwil itu sangat butuh cara anak kecil niku perhatian. Ketika cah cilik do ora penak, lah niku wong tua karepe niku takoni, napa le kok nang pojokan jagong kaya ngono kuwi. Niku istilahnya ngoten niku. Dados ketika dari kami setiap Korwil ada hal apapun dari Korda langsung tanggap dan ikut membantu apa yang menjadi permasalahan. Insya Allah kami dari Korwil sangat tidak keberatan, karena kami yang di ujung tombak itu lumayan kerja keras untuk tetap menghidupkan palsi supaya tetap bisa bersatu dengan background seduluran Selawasi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk masalah buku, mungkin nanti bisa lebih spesifik ya, apa yang mau ditanyakan, karena isi buku itu kan banyak. Kalau dijelaskan satu-satu juga nggak mungkin waktunya, gitu. Coba nanti yang mau ditanyakan apa, tentang apa, bisa diajukan lagi. Kalau untuk masalah yang tadi itu urusan Korda Jawa Tengah ya, saya pasrahkan ke Ketua Kordanya. Jadi genten Pak, saya selama kerja saya jadi Korda Jateng, saya selalu mengangkat perwakilan wakil-wakil saya di tiap daerah. Bahkan satu wakil bisa membawai 1 sampai 2 karisidenan. Contoh seperti Kang Kumbara ini, dia wakil saya, dia bisa menguasai Jawa Tengah sektor selatan. Jadi berngenteng-ngentengi lelu kerja Pak. Nah untuk wilayah barat itu biasanya Ndoro Fai niku sing berperan aktif. Jadi saya gejala dari ketua itu enak, cuman perintah tunjuk, orang kakean mikir piye laporannya wilayahmu, ono masalah apa ora. Kalau nggak ada masalah ya saya diam, tapi kalau ada masalah pasti Korwil setempat saya telepon langsung. Sudah banyak kejadian di Jawa Tengah, Korwil-Korwil yang bermasalah pasti saya sendiri yang akan telepon dan saya tegur. Lah untuk Kendal, saya lihat ada ayem mau. Lah nawasnya kuat tegur, kan ngonton nggak Pak? Kalau mungkin ada masalah, mungkin kalau saya langsung yang akan menegur. Tapi kalau tidak ada ya hanya saya pantau dari kado-kadoan. Jari ini Kang Kumbara karo udut ngopi nonton itu cetan aja nonton Pak. Jadi mohon maaf kalau selama ini saya kurang perhatian. Enggak, saya punya wakil-wakil saya
Saya punya sekretaris, saya punya bendahara, saya punya humas, mereka saya fungsikan semua. Jadi enggak apa-apa harus saya, enggak. Saya hanya memutuskan apabila terjadi permasalahan atau terjadi konflik yang harus ada putusan. Nonton ini Kang Kumbara sebagai Wakasat juga tahu, Kang John Sinyo humas saya, dia juga tahu sifat kerja saya, dan saya tidak banyak bicara memang. Saya koordinasi langsung sama orang-orang saya. Bagaimana ini? Bisa diatasi tidak? Kalau tidak bisa saya sendiri yang turun. Seperti itu Pak. Jadi mohon ampun kalau selama ini saya kurang perhatian, sebenarnya tidak. Nonton Pak Nggih. Mungkin pusat juga bisa menambahkan, memang organisasi itu secara prosedural sistem kerjanya memang seperti itu. Jadi sistem kerjanya ada problem atau ada masalah di Korwil itu urut-urutannya itu adalah pihak Korwil dulu, ketua Korwil dan jajarannya bisa menyelesaikan masalah atau enggak gitu kan. Kalau ternyata Korwil tidak bisa menyelesaikan masalah, naiklah tingkat ke Korda ya. Korda nanti yang bisa turun ke Korwil, tapi kan Korda tetap menunggu Korwil dulu, laporan dari Korwil bisa selesai apa enggak ini gitu kan. Bila terus berlanjut nanti Korda juga pasti laporan ke pusat. Nah nanti pusat akan ngasih solusi atau pendapat gitu kan, karena itu wilayah Korda, Korwil dan Korda ya biar diselesaikan oleh Korda masing-masing daerah. Kalau pusat wewenangnya ke Korda, jadi pusat nanti ya cuma ngasih pertimbangan, pendapat dan solusi ya, seperti itu. Monggo lanjut mungkin yang lainnya. Iya, terima kasih penjelasan yang sangat jelas ya. Iya, ada lagi yang mau bertanya berkaitan tentang apapun tentang palsi. Iya, mumpung masih ada kesempatan, masih banyak waktu juga. Iya, semakin malam semakin syahdu. Syahdu. Ya. Juga kami ucapkan selamat datang yang barusan datang ya. Silahkan bisa langsung ikut di acara sarasehan malam ini. Iya, ada lagi yang mau ditanyakan. Monggo. Sambil menikmati hidangan, monggo. Iya, mungkin dari Jawa Barat. Dari Korwil yang baru terbentuk. Oke, dari Korwil yang baru terbentuk juga mungkin masih banyak yang mau disampaikan atau ada hal-hal yang masih mengganjal. Nah, ini tempatnya untuk mencari solusi. Iya, ada lagi? Silakan, monggo. Kang Yanto. Ayo mana Kang Yanto? Sepertinya ada. Iya, Kang Yanto ada yang ditanyakan. Kok kenapa nggak ada? Ya, yang di atas boleh turun, silakan merapat. Iya. Yang lain, monggo silakan. Karena ini memang benar-benar kesempatan loh, jarang loh kita bertanya. Ini luar biasa sekali. Iya. Setiap tahun, setiap lomba nasional di tahun berikutnya itu pesertanya tambah dan tambah. Korwil setiap tahun juga bertambah, ini luar biasa Kang John Sinyo. Oh iya, dengan bertambahnya tahun ya, juga kita bertambah juga loh, bertambah juga anggota, bertambah juga jumlah Korwil pun makin banyak. Jadi amat sangat sayang apabila di kesempatan ini ada hal-hal yang mau ditanyakan tidak disampaikan. Mumpung kebetulan ini ada termasuk komplit juga. Iya, ada Pak Sekjen, ada Ketua Korda. Mungkin juga ada yang mau ditanyakan ke Korda mana? Banten ya.
Jadi mungkin yang baru tergabung dengan Palsi, jadi biar tambah wawasan, Palsi berdiri dideklarasikan itu tahun 2017 di Padepokan Padang Jakat Pati, dan munas pertama di Pondok Pesantren Al-Bar Al-Hikmah Gunung Pati Semarang tahun 2018. Betul sekali. Tapi kalau Palsi mulai sebelum terbentuknya Palsi itu memang babat alas pertama itu mulai tahun 2014. Tapi deklarasi Palsi sendiri itu adalah tahun 2017 di Padepokan Padang Jagat Pati, Jawa Tengah. Dan sampai sekarang alhamdulillah anggotanya semakin banyak penghobi, pelestari, pecinta perkutur lokal seluruh Indonesia semakin ramai ya. Amin. Monggo yang mau bertanya silakan, bisa tentang lomba besok, tentang apa aja, monggo. Iya. Mumpung ini lagi komplit personilnya. Mungkin dari Magelang ini Pak Sarul sudah tengok-tengok, ada yang mau ditanyakan? Oh, oke, enggak, anjung jempol. Iya, monggo, silakan. Ada pertanyaan lagi? Ini kesempatan loh. Jarang-jarang kita dapat bertatap muka dengan jajaran Palsi ya. Ada Pak Sekjen, Ketua Korda Jateng. Iya, monggo. Ini saya lihat dari tadi Pak Puji Widodo sudah merapat belum ya? Tadi sudah kelihatannya istirahat ya mungkin. Ya. Istirahat ya? Iya. Tadi ada. Semalah dibawa semuanya, keluarga dibawa Pak Puji. Soalnya tadi pesan ke saya dan panitia itu mau menyumbangkan lagu gitu anaknya. Oh. Kalau memang masih di area panggung, Pak Puji Widodo untuk merapat mendekat ke panggung. Iya, mungkin Pak Puji Widodo beserta keluarga masih ada di sekitar lokasi, bisa merapat. Iya, guna katanya ingin menyumbangkan lagu-lagu perkutut ya, tentang Palsi ya. Betul sekali. Oke. Yang kalau ndak ada yang Oh, ada yang ini tanya. ada yang Monggo, tanya. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya mohon maaf. Ini juga dari rekan dari Jawa Timur ya. Dan saya bertanya tentang di kegiatan Palsi. Apakah ada kegiatan tahunan khusus nasional tentang lomba nasional Palsi yang sudah diputuskan oleh pengurus-pengurus Palsi, bahwa mungkin sekarang di sini, mungkin tahun depan atau di mana gitu ya. Jadi apakah sudah ada jadwal seperti liga gitu kan? Jadi berputar. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin tentang burung itu sendiri, penjurian nanti apakah di bawah juga, biasanya kan di atas, kemudian ada yang di bawah. Kalau perkutut kan ada yang di bawah, yang di atas. Apakah nanti yang di bawah akandis atau bagaimana? Karena kalau seperti burung gacoran, burung ini kan ocehan, kalau sudah turun ke bawah itu langsung didis gitu ya Pak. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, pertanyaannya luar biasa. Jadi untuk lomba tahunan sebetulnya dari tahun-tahun kemarin yang sudah-sudah itu, dan memang sudah ada dalam ADRT Palsi sendiri, itu untuk lomba nasional itu per 4 bulan ya, per 4 bulan. Jadi 4 bulan sekali, jadi 1 tahun berarti ada 3 kali lomba nasional ya.
Nah, karena kemarin itu ada COVID ya, ada corona. Sebetulnya waktu itu kan sebelum corona itu adalah yang mau mengadakan lomba nasional, tuan rumahnya adalah Bekasi Korda Jawa Barat. Waktu itu sudah siap, panitia sudah 50% persiapan untuk mengadakan event lomba nasional. Karena kita lagi ada COVID-19, akhirnya ditunda dan baru hari ini kita laksanakan kembali lomba nasional 2021 ini ya. Dan untuk selanjutnya, untuk nasional ya, itu tiap daerah boleh mengajukan ya itu, tapi waktunya nggak bisa mendadak. Jadi dari semuanya korwil, jenengan korwil mana tadi ya? Semuanya korwil Kerawal siap, sudah secara SDM, secara segala macam sudah siap untuk mengadakan lomba nasional. Boleh. Prosedurnya adalah lap dari korwil ke korda. Nanti korda akan bikin laporan ke pusat bahwa ini korwil Kerawal minta mengadakan lomba nasional. Nah, nanti pusat akan mencarikan waktunya kapan, karena memang setahun cuma 3 kali ya kan. Nah, itu pasti juga ngantri gitu. Karena kemarin kini COVID kita hampir 1,5 tahun ini kita nggak mengadakan ya. Betul, sekali 2 tahun. Nah, itu kalau untuk lomba nasional adalah 4 bulan sekali, dalam 1 tahun 3 kali lomba nasional. Pertanyaan kedua adalah penilaian burung. Sesuai dengan ADRT kita, penilaian burung karena kita itu agungan ya, bukan ocehan juga. Di kita tidak ada peraturan tentang burung di bawah atau burung di atas. Bunyi dapat nilai atau enggak itu tidak ada peraturannya. Mau di bawah mau di atas bunyi dapat nilai. Bunyi sekali, bunyi 1 kali nilai 1. Itu yang ada peraturan saat ini. Yang ada peraturannya adalah untuk nasional itu kurung. Ukuran kurungan, bukan modelnya, tetapi ukurannya ya. Mau modelnya seperti apa terserah, mau mahkota, mau matraman, mau apapun, yang dimasuk peraturan itu adalah ukurannya. Ukurannya adalah ukuran standar. Seperti apa ukuran standar itu ya. Kita kasih contoh ukuran standar itu seperti kurung matraman. Contoh seperti ini, modelnya bebas ya. Yang diatur itu adalah ukurannya. Nah, ini ukuran standar. Nah, apa yang nggak boleh? Nah, seperti ini tidak boleh. Terlalu kecil. Ya, ukurannya itu yang nggak boleh. Tetapi kalau untuk kelas latihan bersama bebas, tidak ada masalah. Tetapi untuk nasional kita punya standar ukuran, bukan standar model, tapi standar ukuran. Nah, begitu. Kalau untuk kurung dan untuk apa yang ada peraturan itu adalah jarak antara burung ke burung gantangan itu ada ukurannya adalah 1,5 meter, itu minimal 1,5 meter. Nah, itu lalu ya menyesuaikan luas area. 3 meter boleh, tidak masalah kalau memang areanya memungkinkan ya, seperti itu. Terus untuk mungkin ada pertanyaan lagi tentang ini kadang-kadang yang belum paham juga kan, peraturan nasional dengan label itu karena beda.
Untuk tinggi ya, untuk model teratak minimal 4 meter. Teratak itu seperti ini. Ini kan disebutnya teratak ini. Ini 4 meter. Tapi kalau kerekan minimal 6 meter. Maksimal 9 meter. Nah, itu. Wah, untung hafal nih, kalau nggak hafal bingung saya. Ayo, ini memang banyak yang belum tahu tentang antara peraturan di Latbers dan Latpres dan nasional itu. Jadi ada banyak yang belum paham tentang ukuran kurungan, tentang jarak antar burung, ya, tentang penjurian. Nah, itu yang banyak yang belum diketahui banyak anggota. Jadi makanya kenapa kita sebelum acara besok lomba dimulai kita selalu mengadakan sarasehan untuk tanya jawab seperti inilah, gitu kan. Ini kan kesempatan waktunya anggota menanyakan hal-hal sesuatu yang belum dipahami. Nah, di sini kita ya iya sambil nunggu peserta yang lain hadir juga, karena perkutur lokal terus terang nih saya udah 4 tahun berjalan lomba-lomba nasional ini, terus terang aja kita belum bisa on time atau tepat waktu, itu kita belum bisa. Kita kadang-kadang besok nih lomba nasional jam 8.00 mulai, kadang jam 10 itu baru mulai, ya kan? Baru mulai. Coba mudah-mudahan besok ini bisa tepat waktu ya. Besok jam 8 kita dari panitia ingin bisa memperbaiki hari ke hari, waktu-waktu itu untuk on time gitu. Karena kadang-kadang orang juga dapat season 4 itu kan udah siang. Wah, aduh, kutut lokal kalau udah siang susah bunyi deh. Karena anggotanya sendiri juga emang susah untuk on time. Ya kita maklumi juga, maklumi, nggak apa-apa. Cuma untuk ke depan kita terus memperbaiki. Ya, monggo dilanjut lagi. Mungkin pertanyaan yang lain tentang lomba ataupun yang lainnya. Wah, ini sudah menginjak teknis-teknis untuk lomba ya. Pasti menarik. Mungkin ada lagi yang mau bertanyakan untuk besok. Nah, ini teknis lomba loh, masih banyak loh sebenarnya yang mau ditanyakan atau bahan pertanyaan. Ayo silahkan. Iya, yang mau bertanya langsung saja. Untuk teknis lomba besok masih banyak yang mau sebenarnya yang bisa ditanyakan, masih banyak loh. Iya, masih ada lagi. Iya, terima kasih. Ada yang